Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arban Orbita ingin memperkenalkan tentang pentigraf, yaitu cerpen 3 paragraf. Cerpen ini hanya berisi 210 kata. Eee, di akhir cerita biasanya ada hal yang mengejutkan. Saya mulai dengan cerita yang pertama. Inikah cinta? Setelah bercerai dengan Woro dan memiliki satu anak bernama Denny, Laksmi mendapatkan hati pada Jantara, pemuda kampung seberang yang selalu bertemu setiap hari. Jantara seorang pedagang keliling peralatan rumah tangga. Pepatah Jawa mengatakan, Witing Trisno Jalaran Soko Kulino, yang berarti cinta itu bisa datang karena seringnya bertemu. Sudah 1 tahun mereka menjalin asmara dan hidup dalam satu atap. Pagi itu Laksmi menitipkan Denny pada Jantara. Laksmi ingin pergi ke pasar. Denny yang berusia 4 tahun belum bangun dari tidur. Jantara membereskan barang dagangan sambil mengecek kesiapan mobil pick-up-nya. Tidak berapa lama Denny bangun dan mencari Laksmi. Ia menangis sejadinya ketika tahu Laksmi tidak ada. Jantara kesal. Segala usaha untuk mendiamkan tak berhasil meredakan tangis Denny. Jantara yang tidak sabaran mencubit keras perut Denny. Bukannya tambah diam, Denny semakin kencang menangis. Jantara yang kalut dan semakin kesal, ia memukul menggunakan kayu pegangan sapu. Betis dan badan bocah kecil itu jadi sasaran Jantara. Pulang pasar setengah berlari, Laksmi buru-buru masuk ke rumah, mendengar tangis Denny. Ia melihat Denny mengerang di sudut kamar sambil memegang betis yang memerah. "Kamu berbuat apa lagi, Denny?" bentak Laksmi lantang. Laksmi bukannya menolong anaknya, ia malah ikut menganiaya dengan menendang kepalanya. Denny tersungkur tak berdaya. Obat terlarang yang selama ini dikonsumsi Laksmi atas ajakan Jantara membutakan kasih pada anaknya. Kebetulan yang menyakitkan. Seno dengan bergegas menuju kampusnya di Depok. Ia harus tiba di Depok sebelum pukul 12. Bila lebih dari jam 12, bagian administrasi tutup. Sejak pandemi COVID, pelegarisiran ijazah dibatasi. Setiap hari kampus hanya menerima 50 orang dan setiap orang hanya 10 lembar fotokopian ijazah bisa dilegalisir. Kemarin Seno sudah memasukkan fotokopiannya. Hari ini waktunya ia mengambil legalisir ijazahnya. Setelah Seno menerima legalisiran ijazah S1-nya, ia lalu menyatukannya bersama berkas lain ke dalam amplop coklat, menutup amplop dan memberi lem, lalu membubuhi alamat perusahaan yang dituju. Sudah sebulan ini Seno rajin mengirim berkas lamaran ke beberapa perusahaan. Dari banyak perusahaan, hanya PT Aditama Perkasa yang membutuhkan berkas secara fisik. Biasanya ia hanya mengirimkan semua berkas lamaran secara online. Hari ini batas terakhir pengiriman berkas ke perusahaan tersebut. Sudah 2 bulan Seno menunggu kabar lamarannya. Ia lalu ke rumah Delta yang sama-sama melamar di sana. Saat Seno membeli gorengan di depan rumah Delta, ia menerima gorengan dengan dibungkus kertas yang memicu keingintahuannya. Pembungkusnya berisi banyak tulisan. Betapa terkejutnya Seno saat membaca tulisan pada pembungkus itu. Ia melihat ijazah S1-nya yang dilegalisir menjadi pembungkus gorengan yang ia terima. Padahal fotokopian itu digunakan untuk melamar di PT Aditama Perkasa. "Kenapa sudah jadi pembungkus begini?" lirih Seno sedih dengan mukanya merah menahan marah. Salah pamer. Zaman kekinian, orang begitu mudah untuk melakukan apapun. Satu alat di genggaman akan bisa membuat kita menjadi apapun. Kehidupan menjadi lebih mudah berkat adanya alat ini. Jika dipergunakan dengan benar, handphone yang kita punya bisa menjadi alat promosi diri. Hal ini juga terjadi pada Surya. Setiap hari ia sibuk dengan handphonenya. Kemanapun dan apapun yang dilakukan, ia tidak pernah lupa membuat status di media sosial. Surya biasanya membuat status di malam hari saat sudah berada di kosannya. Tidak jelas pekerjaan sehari-harinya, tetapi ia tidak pernah menunggak uang kosan. "Pulang kerja ya Mas Surya?" jawab ibu kosannya.
Surya hanya tersenyum ramah, tergesa memasuki kamarnya. Ia mengeluarkan berlembar-lembar uang 100 ribuan dan ditebarkan di kasur. Surya dengan semangat memvideokan dirinya dengan uang yang dia punya. Ia bergaya bak sedang mandi uang. Video tersebut lalu ia posting ke media sosialnya. Surya senang sekali banyak yang menyukai videonya. Baru beberapa hari videonya menjadi viral. Selamat sore, apakah saudara bernama Surya? Belum selesai berkata, Surya berlari keluar. Salah satu dari 3 orang tersebut mengeluarkan senjata dan menembak kakinya. Surya jatuh dan meraung kesakitan. Ternyata mereka anggota kepolisian yang sedang memburunya. Surya dengan pasrah mengakui kejahatan yang dilakukannya. Ia pun digelandang ke kantor polisi. Seluruh tetangga tak ada yang menyangka kalau Surya seorang penjamret. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di Pentigraf yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.